Jadi nyatakan ngaji tasawuf untuk menyempurnakan syariat, gawi juga tapi mengaji tasawuf agar supaya mengembalikan haknya Allah, kada jadi maling lagi, dipelihara, dijamin nyaman, aman aneh. Apalagi matanya alhamdulillah, nyamannya biarin dihibur, diberi ilmu, diminumi, nyamannya lagi. Dia nak nampak lagi nyamannya kayak apa lagi? Biar kada usah jaga tanam tuh, mulai biji ini langsung buah disuruh makan. Terserah gitu. Jangan ya kan? Kada bertanam lagi mulai biji menonongui maharani. Mana disuapiakan untuk ya mudah-mudahan bila ada pian yang jadi wali anak pian, bila ada anak pian mesti ada baik pian mengaji nang kayak keturunan pian jadi orang soleh mesti ada. Itu wajib. Inya buah gugur tidak jauh dari pohon, asal jangan di pinggir sungai. Amun di pinggir sungai laut. Bujur ada. Ya Allah taruh sana. Karena melancong. Nah sudah paham. Majalah ini sudah dua. Ada lagi. Nah ada yang jadi sifat asma Allah. Pelihara. Dijamin. Nah sekarang Bapak, di dalam hal ini, dalam memandang wujud, menurut ulama tasawuf berbeda dengan ulama ahli filsafat dan kalam. Hati-hati, apalagi kalau ada nang kuliah. Nah mestinya nang kuliah belajar ini, apalagi mengambil jurusan usuluddin. Adalah nang jurusan usuluddin menurut berkaitan tentang wujud, karena perbuatan itu perbuatan si wujud. Tidak mungkin ada perbuatan yang memperbuat tidak ada. Sekarang wujud itu menurut ilmu tasawuf, ulama tasawuf, dengar, menurut ulama tasawuf yang ada itu hanya satu. Dengar, yang ada itu hanya satu. Ini orang bertasawuf. Yang ada itu hanya satu, yaitu Allah. Selain daripada Allah, kalaupun ada, itu cuman bayang-bayang yang pada hakikatnya tidak wujud. Ulun-ulang. Ini pendapat ulama pakar tasawuf. Yang ada itu hanya satu, yaitu Allah. Bila lebih syirik, yang ada itu hanya satu, yaitu Allah. Selain Allah, kalaupun ada, nah selain Allah itu ada juga, itu hanya bayang-bayang yang pada hakikatnya bukan wujud. Arti bukan wujud, tidak ada. Nengaran bayang-bayang itu kadanya bayang-bayang, ulun bayang-bayang. Jadi jangan mengaku ada,
Nah, sekarang menurut pulang ahli filsafat dan ahli kalam, hati-hatilah filsafat. Nang tua-tua kenapa? Filsafat itu dan ilmu kalam itu cendekiawan. Jadi orang pintar, orang pandai. Kalau di Indonesia ada namanya Ikatan Cendekiawan Muslim, ICM. Tetapi kebanyakan orang-orang cendekiawan Muslim ini arahnya kemana? Ke liberal. Ada paham ya oleh liberal? Bisa. Ke liberal. Jadi kebanyakan orang-orang pintar ini bukannya ke liberal. Kalau dalam bahasa umum liberal, kalau dalam bahasa aliran itu kada lain Mu'tazilah. Mu'tazilah. Inya pintar, ahli filsafat, ilmu kalam pintar. Tetapi saya pahamnya lain. Nah, mereka mengatakan wujud itu memiliki dua bentuk. Nah, bentuk apa? Hati-hati nih. Tadi satu aja nih dua. Kayaknya kita asalkan dua bentuk itu ada yang namanya Pak Boy yang disebut wujud mutlak. Wujud mutlak dan wujud khalqi. Wujud mutlak itu artinya apa? Wujudnya Allah Ta'ala, Sang Pencipta. Wujud khalqi, seluruh makhluk yang diciptakan Allah. Jadi kita termasuk di mana? Wujud khalqi. Tetapi ini barulah, ini kita pecah dua dulu ujian sidin. Karena kita asalkan amun dua tarus kada ketamuan kan? Lah, mun dua tarus kada ketamuan, ya kan? Nah, ini jalan supaya begini dua turun. Tadinya kan ini dua belah kita asalkan supaya jangan berantem, ya kan? Ini ilmun. Anda kadang menyuruh buat yang begini belum lah. Tetunggalan aku aja. Nah, wujud mutlak itu wujudnya Allah Ta'ala yang menciptakan. Sedangkan wujud khalqinya dua bentuk, dua rupa. Wujudnya itu wujud khalqi, seluruh makhluk yang diciptakan. Kita berarti termasuk mana? Khalqi. Tetapi menurut Ibnu Sina lain wali kota. Ini ulama besar, namanya yang sama. Menurut Ibnu Sina itu tidak lain wajibul wujud dan mungkinul wujud. Belum terangkan. Wajibul wujud artinya apa? Wajibul wujud itu Pak Ayboy, wujud yang harus ada, wujud yang wajib ada. Jelas kan? Wujud yang harus ada, yang wajib ada, tanpa perantara, tidak ada awal, tidak ada akhir, maka hukumnya qadim. Sedangkan mungkinul wujud, sebelumnya tadi belum bicara mungkinul wujud. Apa mungkinul wujud? Mungkin keberadaannya bisa ada dan bisa tiada, mengkait tiada.
Kedua bulan hanya berjamaah. Biar ini termasuk ada dan tiada juga. Bahan ada, baru timbul, baru tinggal. Banyak tinggal, baru timbul. Untung ada lemes. Kayak apa kesannya? Ini mungkinul wujud. Apa itu mungkinul wujud? Wujud baik yang dia ada, yang dia ada tuh membutuhkan, memerlukan yang lain untuk keberadaannya, punya awal, punya akhir, maka hukumnya muhaddas. Berarti bila duduk di sini hukumnya hati-hati. Maka kita ini akan selamat. Sekarang ingat bangun kayak apa mengesahkan. Nah, supaya tadi nambah bini dua nih rukun, damai, akur. Kayak apa guru? Bari sekong surat 20 juta. Akur ada? Akur. Ini dia nih kadang-kadang keliru juga. Nang bini tua dibari sebulan 2 juta. Nang bini menikah 10 juta. Nah ini nggak ada jadi akur. Coba lihat deh apa. Itu kan gaya pangeran. Kayak itu kalau nadang hari supaya pas, supaya nang dua tadi kita asalkan, kita mengambil pendapat Ibnul Arabi. Masya Allah, biar membaca kitab sih itu. Yang ada dasar pian dulu harus belajar. Sebelum belajar kitab sidin Futuhatul Makkiyah, belajar dulu kitab Risalatul Maimuniyah. Situ aja dulu. Risalatul Maimuniyah itu satu jilid. Futuhatul Makkiyah itu 9 jilid. Jadi sebelum dia belajar Futuhatul Makkiyah karangan Ibnul Arabi, seorang wali kutub, belajar dulu kitab Risalatul Maimuniyah. Jangan minah Jamil Maimuniyah. Kitabnya cara ada usah nyala. Kitabnya cara ada nyala mulut. Apa yang dikatakan Syekh Ibnul Arabi, ngaran sidin sebenarnya siapa? Syekh Muhammad Ibnu Ali. Lain Muhammad Ali seperti itu lain. Ngaran sini kebetulan Syekh Muhammad bin Ali, gelarnya Ibnul Arabi. Tidak berpanjang lebar, menakibnya panjang. Apa yang beliau katakan? Dengar, wujud itu hanya satu. Wujud itu hanya satu. Tadi ada yang mengatakan wujud mutlak dan khalqi. Tadi ada yang mengatakan wujud apa tadi? Wajibul wujud dan mungkinul wujud. Kata Syekh Ibnul Arabi, wujud itu hanya satu. Hanya satu, yaitu wujudnya Allah. Wujudnya Allah. Sekali lagi, wujud itu hanya satu, yaitu wujudnya Allah. Kalaulah
yang ada ini apa? Satu. Yang ada ini Pak Aiboy, penampakan dari dirinya. Jelas? Ada lagi dua. Nang ada sealam menik penampakan dari dirinya. Jelas? Yang ada sekarang ini bumi, langit serta isi tidak lain yang mengadakan. Ya, mudahan paham. Yang ada ini tidak lain melainkan yang mengadakan. Amun yang ada ini yang mengadakan ke siapa nenek? Hambakah? Tuhankah? Tuhankah? Hambakah? Jangan disebut. Paham-paham sorotnya. Yang ada sekarang ini bumi, langit serta isi, karena wujud itu kata beliau hanya satu, yakni wujud Allah, tidak ada yang lain. Hah? Yang ada ini penampakan dari dirinya sendiri. Bahkan yang ada ini bersumber darinya. Bukankah seluruh ini dari nur Tuhan? Jujur kan? Bukankah semuanya ini dari nur Tuhan? Sedangkan nur itu asal lawan diri Tuhan sendiri. Qiyamuhu ta'ala binam. Tuhan berdiri dengan dirinya sendiri. Kada ada lain. Jelas? Akur sudah ini dua. Akur tambahin lagi. Kan dalam Quran 4 kada. Tunkahu ma qabalaku minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Ini kalau nyenailah menurut ayat Quran itu dua betul. Bujur kada? Tunkahu ma qabalaku minan nisa, nikahilah, kawinilah perempuan itu masna dua. Bedahulu tuh dua kali siko. Buka Quran, mengarap kok, menghafal Quran. 3 wasulasa warupak 4 fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Apa? Amun ikam kada mampu 2, 3, apalagi 4 kawini haji idah aja. Fawahidah artinya seikung aja. Jangan 2, 3, 4. Nah, kalau berumpuh madu asli ini kita kawan bau buli. Julut madu ini asli kita asli roe. Ini madu asli. Mungkin kada percaya cuculakan roe. Akhirnya iya pak. Menandakan madu asli Pak Aiboy bawa dulu bulu. Bilanya ramai asli. Berarti kada asli. Bilanya mau berubah asli. Nyanang paham ketawa, nang kada paham ramai atau mengantuk. Kalau bujur itu madu asli, mesti waktu buru di rumah. Bujur kada? Berarti nang dijual orang tuh kada ada aslinya. Ngerampur ampun deh jadi nak ada bersumber dari dirinya dari nurnya besar. Makanya Tuhan berdiri sendiri wujud itu. Hati-hatilah lagi. Berarti yang ada ini bang, yang ada ini tajalinya, penampakannya. Tapi tolong jangan salah kata. Yang ada ini bukan tajali Allah. Salah.
ada ini tajalli rahasia diri Allah. Salah kata, salah hukum. Hati-hati, jangan salah membawa kata. Kata yang salah, hukum keliru. Yang ada ini tajalli di rahasia diri Allah, bukan tajalli Allah. Jelaslah apa maksud yang ada ini tajalli rahasia diri Allah. Yang ada ini kenyataan nurnya, bukan langsung Tuhannya. Amun Tuhan langsung, batal. Subhanahu wa ta'ala batal. Allah maha subhanahu wa ta'ala maha tinggi, batal. Kalaupun rahasia diri Allah itu nur, kalaupun nur itu salawat kuat, tapi jangan katakan yang ada di tajalli Allah. Jangan Tuhan langsung, jangan. Nurnya aja. Siapa itu nur? Tajalli diri rahasia Allah. Yang bila panggil itu salah ya, makanya jangan lagi. Jadi guru ini gak ada sembarangan. Bukan Abu Bakar gak bisa ada. Ya kadang-kadang guru tuh kalah juga atau ada tahu juga. Supaya Tuhan tetap maha suci, jangan dilibatkan Tuhan. Walaupun nurnya tadi nang diri rahasia Tuhan tadi as-salawatu, jangan dilibatkan. Ini kayak apa biar ini? Bangun sudah sampai ini biar sampai napanya sampai mungolnya kan. Bapak lagi sembahyang. Amun ikam jadi Tuhan, ikam kita kenapa miskin? Kenapa susah? Kenapa sakit hati? Tuhan tidak kayak itu. Rasain bro. Bujur batata, batu mana, batur, bagus bawaannya bagus. Jelas ya? Walaupun ulang walaupun rahasia diri Tuhan, yakni nur itu as-salawat Tuhan, cuman jangan katakan yang adanya tajalli Allah. Katakan saja tajalli rahasia diri Allah yang nur. Amun sudah nurnya, tahu sudah as-salawat Tuhan, cuman jangan bawa-bawa Tuhan. Jelas? Supaya Tuhan tetap maha suci, maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu maha suci, ta'ala maha tinggi. Ya kan? Kan aku bila mengicipi pipinya paninian manusia. Aku mengicipi pipinya, kenapa paninian manusia? Aku paninian saat ini. Dikira aku mengicipi sidik, kadang susu ya ada luar sana. Kayak apa Anda? Aku tuh terjogin anak susu. Kira-kira dulu ada yang mau jalan, ada juga lah. Biar jangan ini, kira ada. Nanya susu gratis kalau ada di rumah. Nih. Tapi nyalain cinta lo tambah lawan cinta lo dada lain. Ampun sudah nama buka kami cinta lo tambah, ya Allah. Berpikir aku subhanahu wa ta'ala. Kita tahu sahaja asal satu
Wujud itu hanya satu. Nah ada dari tidak lain penampakan diri sendiri. Masya Allah. Lalu ujar Syekh Ibnu Arabi nama yang sudah sampai kitab ini orang-orangnya aja lawan guru nang melajari pun begitu. Mun suatu guru melajari nang itu berarti muridnya sambung. Mun sudah itu puncak. Ujar sih apa? Subhana man khalaqal asya. Maha suci Allah Ta'ala yang telah menjadikan sesuatu. Wa huwa ainuhu. Dialah sesuatu. Dialah kenyataan sesuatu. Bukankah Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa nur? Nur jadi semesta alam. Dialah sesuatu. Subhana man khalaqal asya wa huwa ainuhu. Jelas. Lalu kalau sudah kayak itu, ini hamba Tuhan kah? Nah. Jangan salah hati-hati. Ini hamba Tuhan kah? Karena tadi wujud itu hanya satu, kayak apa ini? Nyaman lah orang ada mengaji. Ini hamba Tuhan lah. Bila pian mengaku hamba, hancur. Bila pian bakaku Tuhan, sirik. Salah. Ayo, bila mengaku hamba, hancur. Karena tiap-tiap makhluk binasa. Bila mengaku Tuhan, sirik. Kayak apa? Dari supaya asal. Kalau kita pakai nang merasa wujud, maka Tuhan tidak nampak. Amun pian tuh nang ada, nang sekarang ini pian nang ada, maka Tuhan selamanya tidak nampak. Cucu kayak Tuhan gaibnya. Tuhan gaib berarti Tuhan orang Islam ini kadada gaib terus. Maka belajar Allah bersifat wujud. Nang wujud artinya ada. Kenapa gaib terus? Belajar pangbujur-bujur. Dalilnya beda. Aku tahu dalil itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib. Tetapi ayat lain kan ada. Ayat lain ada wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dia yang awal tiada permulaan, yang akhir tiada permusuhan, yang zahir menunjukkan dia kada yang batin. Kenapa bermodal sebuting ayat? Beiman lawan gaib berarti selama ini Tuhan kita di gaib terus. Namun Tuhan gaib terus, kenapa pian menyembah kegilaan? Orang kadang disembah, pian memadakan orang Kristen nyembah patung, Hindu Buddha nyembah patung. Ulun batakun nih orang Islam yang ada nih nyembah siapa? Tuhan kami gaib nyembah hantu. Karena ada pinan lu, jelas. Jangan sangit, bujur. Kesana bikin kembali apa? Bersudah di pada alam bujur. Apa lagi? Kenapa gaib dalil dengan lain ada? Apa sebutnya? Dzalika alimul ghaib wasyahadah, nang gaib nyata. Jadi guru sebutin dalil yang nyalakan orang aja.
Tuh gini sampai orang tua dulu, ya kacau. Dengarin. Jadi Pak Bu, tolong ini diperhatikan. Kalau pian nang wujud, selamanya Tuhan tidak nampak. Lalu karena Tuhan tidak nampak, pian padahal gaib, pian terus ada. Tetapi bila pian tidak wujud, kadang merasa ada, walaupun ada, tapi merasa tiada. Walaupun ada, sebenarnya keberadaan kita bukan wujud kita, makan yang nampak di dasar Tuhannya. Dia permainannya cocok kan? Nah berarti Tuhan nyata kan? Amun Tuhan nyata, inilah benar kita belajar sifat 20. Allah bersifat wujud, artinya ada. Kalau sudah pian kededa, janganlah belajar wujud. Kalau pian belajar wujud, ini bujur Tuhan wujud. Jelaskah sudah? Bujurakanlah nang guru-guru belajar melajari orang tauhid ini dibujurakan. Timbul orang sasat, tanggung jawab situ. Iya, doakan ulur. Mudah-mudahan doakan dia sekeluargaan. Mudahan hidup nyaman, pulih, selamat. Sekeluarga ini apa lagi? Doakan ulur juga. Jangan bertakon lagi doa baru tahu aja. Jangan bertanya lagi. Kalau ceritanya lagi mabuk, paham pada paham, begitu juga. Jangan. Ya. Kalau kau katakan aku hamba, padahal dia Tuhan, tuh. Kalau kau katakan aku Tuhan, siapa yang disuruh sembahyang? Berarti dia menjadi yang jelaskan. Karena sudah tahu ujar datu sanggul, perahu pada perahu, tajak bendera di permukaan. Mun sudah tahu, pada sama tahu, rahasia jangan lagi dibukakan. Nang jiarah kasanggul, orang ngaji tasawuf dipadahkan salah. Kenapa? Walinya dijiarahi haraput junane. Jiarah pada ta'bulung tu wali nang melajari nang ini. Kenapa orang melajari tasawuf di padangan kafir? Itu orang munafik. Walinya dijiarahi, ilmunya dikafirkan, kan aneh. Jelas kan? Yuk sini lagi. Apa? Jelaslah. Dengan kita nyaman hidup Islam. Pada saat jangan amalan bacaan tuh ya nampian kawajan apa dirinya aja dulu bujuran nyaman dirinya aja bujuran. Sudah dirinya nih bujur kenapa lagi? Tambah juga jadi bujur rugi aku. Sedikit dia lagi diceritakan. Nang dibaca sedikit aja penjelasan. Napa lagi? Pak, aja ulun tawar. Berarti nang ada ini wajibul. Jadi wajibul wujud.
kadang lagi mungkinul wujud. Mungkinul wujud itu kan, mungkinul wujud itu kan makhluk, sedangkan makhluk nang ada ini kada lain penampakan dari diri Tuhan sebenarnya melalui nurnya. Jelaskan? Lalu nang arti nang wajibul wujud itu nampak. Ini wajibul wujud. Wajibul wujud itu bahasanya kayak ini. Kalau diartikan biasa, wajibul wujud, wajib ada, itu biasa aja. Nang dipadakan wajibul wujud, yang pasti ada, yang pasti ada, bukan kadada. Jangan lagi memadakan gaib-gaib lah. Bilangan gaib artinya kadang-kadang. Jadi wajibul wujud itu artinya yang pasti ada. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sedangkan Allah itu nur. Sedangkan Allah itu nur. Nur, Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa zat sifat asma af'al. Zat sifat asma af'al nur Tuhan. Bahkan zat sifat asma af'al selain dibilang nur Tuhan, inilah kenapa Tuhan bernama Allah. Jadi Allah itu nur Tuhan, bukan Tuhan. Tetapi untuk mengenal aku, ujar Tuhan, cukup dengan nurku. Sedangkan nur Tuhan yang bernama Allah jadi alam semesta sa'alamani la ilaha illallah. Jelas tak? La ilaha, jangan lagi ya Tuhan mencari aku, illallah, karena sudah nur yang bernama Allah. Jelas? Jelas? Nah ini wajibul wujud. Wajibul, hanya Allah yang ada. Hanya Allah yang ada. Tidak ada yang lain. Hanya nur Tuhan yang ada. Tidak ada yang lain. Atau hanya Allah yang ada. Allah itu nur. Nur asal untuk Tuhan. Jangan lagi mencari Tuhannya. Nyasa pada nurnya yang bernama Allah. Sudah, hanya Allah yang ada. Ini yang kita bicarakan yang pasti ada wajibul wujud. Yang mana tidak ada yang lain. Kalau yang lain tidak ada, itu pun kadang ia paham juga kata terlaluan. Sungguh terlalu. Hanya Allah yang ada, tidak ada yang lain. Yang lain tidak. Allah itu siapa? Nur. Sedangkan nurnya sudah jadi kita. Berarti inilah yang dibilang Allah bersifat wujud, karena itu wujud sifat nafsiyah. Nafsiyah itu dirinya sendiri. Pecah sifat 20 itu 4 kelas. Nafsiyah, salbiyah, ma'ni, ma'nawiyah. Nafsiyah artinya dirinya sendiri, wujud sebiji. Salbiyah menolak yang tidak patut disandarkan kepada zat Allah. 5 kita bahwa mukhalafatuhu ta'ala lil hadis qiyamuhu ta'ala bin nafsi wahdaniyah. Ma'ani ada 7: qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ma'nawiyah 7: qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Pian duduk sekali di sini, fikih dapat, tauhid dapat, tasawuf dapat. Duit kan ya?
Amun aku memberi duit juga keterlaluan buat duit ini. Melajari genunduk. Jelas? Jadi kita membujur bertauhid, tolong. Kalau benar bertauhid, mengetahui satu, melihat satu, menjadi satu, itu orang bertauhid. Itu bertauhid, mengetahui dan mengenal satu, melihat satu, dan menjadi esa. Namun masih banyak rambang, itu kada bertauhid. Nah, ini bertauhid sudah. Oleh karena itu jamaah sekalian, terakhir belum sampaikan, pandai-pandai mengesahkan diri. Untuk bisa mengesahkan diri hingga tidak ada lagi wujud diri, apalagi perbuatan. Karena perbuatan dari wujud yang berbuat. Bagaimana? Masukkan diri, panahkan diri, hilangkan diri, lenyapkan diri. Diri nang mana nang dihilangkan? Wujud hayali. Hayal, kita ini mahayal, rasa ada mahayal. Bermimpi, kita ini rasa ada di mimpi, mahayal. Makanya disebut wujud hayali. Hilangkan dulu. Kalau sudah benar kita hilang, maka wujud hayali terganti dengan wujud hakiki yang sebenarnya. Wujud hakiki itu. Berapa wujud belum sampai tadi dua lagi. Mutlak dengan khalqi. Wajibul wujud dengan mumkinul wujud. Ini hakiki dan khayali. Semua itu bahasa. Sebagai bukti terakhir, karena nyaman dulu supaya asal. Kan kita ini macam-macam sambatannya. Ada tubuh, ada akal, ada ruh, ada sir, ada nur, ada jad. Semua sebutan ini menyatakan satu, yakni jad dirinya sendiri. Jelas? Jad dirinya sendiri yakni nur. Jadi tubuh, jadi akal, jadi roh, jadi nur. Jelas? Jadi yang seberatan sebutan-sebutan itu menyatakan yakni nur. Nah, sealaman nih bumi, langit dan apa yang ada di antaranya, apa yang ada di langit, apa yang di bumi dan antara keduanya, itu semuanya menyatakan zatnya, yakni nurnya yang bernama Allah, yang esa dengan Tuhan hanya satu. Boleh kan? Jelas tidak? Ulut pamanah empat. Itu hanya bini pertama lah. Nah, kenapa lah? Jangan lagi. Ya sekali kita tahu tuh bila dua kali mau ulut. Nah, anak empat ini ngarannya lain, rupanya lain, jujurlah. Ngaran lain, rupa lain, kelakuan lain. Tapi dari mana bajunya? Paham gak dah? Nah, kembali kepada dia, yakni nurnya, sedangkan nur itu salawatu Tuhan. La ilaha illallah. Coba ulun kata La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman
usah lagi mencari Allah Ta'ala nang kacubutan tiap zaman tiap masa. Napa lagi? Maka pian juana membaca tiap subuh. Karena apa? La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. Ini yang punya zikir berzikir, bukan kita yang memuji. Yang punya zikir berzikir. Apa lagi? Amun masih pian juan yang berzikir, berarti itu salah tarekat. Itu orang tuh kalau batarekat, orang batarekat kadang lagi ada yang memuji dipuji, yang punya zikir berzikir. Apa lagi? Ampunnya zikir, anak ampunnya zikir. Ya, la ilaha illallah al-ma'bud bi kulli makan. Nang di masjid sembahyangan, nang di langgar, di musola, di surau, di rumah, di mana saja. Aku jepun bi kulli makan. Kenapa nang menyambat nang itu kada sing paham? Al-ma'bud bi kulli makan. Siapa nang menyembah di langgar itu? Nang sembahyang itu siapa? Di masjid, di rumah, di surau, di musola, di balai, di kantor, di mana aja. Itu senyaan la ilaha illallah. Apa lagi? Baca rumus. Baca ada? Itu aja gitu dulu. Lang tereda minta halal, kalau ada 30 kada sopan. Mudah-mudahan ilmu yang ulun sampaikan berberkah. Segala hajat, doa, keinginan pian Allah tunaikan, dan semoga kita diselamatkan dunia wal akhirah. Amin.